Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong, apa masih ada yang kenal suara saya? Ya, Pak Dodi Imron. Di sini kita akan belajar administrasi infrastruktur jaringan. Nah, pertanyaannya adalah apa sih itu administrasi infrastruktur jaringan? Jadi, administrasi itu merupakan sebuah pekerjaan dari para administrator jaringan yang bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Jadi, yang mengatur suatu jaringan itu namanya administrator, dan administrasi itu pekerjaannya. Ya, jadi dia yang membuat, dia yang mengatur, dia yang menentukan. Itu seorang administrator. Oke, next. Nah, jadi apa aja sih tugas seorang administrator jaringan? Di sini ada 6 tugas utama ya dalam menjadi tugas administrator jaringan. Yang pertama itu ada menginstal dan mengkonfigurasi server. Ya, jelas karena server itu pusat dari suatu koneksi jaringan internet. Yang kedua, menginstal dan mengkonfigurasi aplikasi software. Dalam suatu jaringan itu dibutuhkan suatu aplikasi software untuk mengatur ya si server itu sendiri ya, untuk mengatur si user. Jadi dia harus bisa mengkonfigurasi atau mengatur aplikasi, menjalankan aplikasi. Yang ketiga ada membuat dan mengelola user ya. Jadi ketika dia udah bisa mengoperasikan suatu software aplikasi, di poin nomor 2 dia juga harus bisa mengelola user ya. Jadi siapa aja nih yang boleh pakai internet ini ya. 4. Backup dan restore file. Tentu kita harus bisa menangani suatu data. Backup file gimana agar supaya data kita aman ya. Mengkonfigurasi keamanan sistem. Nah, seperti yang tadi saya bilang, backup file atau restore file ya. Ketika data kita hilang atau misalkan data kita dicuri orang ya, atau dihack dan sebagainya, suatu administrator itu harus bisa mengkonfigurasi keamanan jaringan agar supaya data kita aman, tidak diambil orang ya. Nah, yang keenam, menggunakan tool untuk monitor keamanan jaringan. Jadi selain kita membuat suatu atau mengkonfigurasi keamanan jaringan, administrator juga harus bisa memonitoring keamanan jaringan ya, sebagai apakah keamanan jaringan ini masih tetap aman atau tidak. Next. Lalu apa sih alat-alat dari infrastruktur jaringan? Yang pertama itu ada router ya. Jadi di sini router itu perangkat yang dapat mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet, melalui jaringan atau internet menggunakan proses routing ya. Lalu apa itu routing? Routing itu adalah proses yang terjadi saat pengiriman paket data dari jaringan satu ke jaringan lainnya yang berbeda. Jadi ada berbeda jaringan ya, kita bisa mengirimkan paket data ya. Dalam arti kata mengkonfigurasi atau misalkan mengirimkan berapa nih yang dibutuh internet di kelas A dan di kelas B. Nah, di kelas A berapa nih yang sekarang dibutuhkan untuk paket datanya, atau file apa saja yang dikirim ke kelas B, dari kelas A ke kelas B. Itu menggunakan router. Jadi proses yang terjadi saat pengiriman paket data jaringan suatu ke jaringan lainnya yang berbeda. Nah, jadi
routing itu prosesnya, router itu alatnya, alat untuk penerimaan datanya ya, ketika kita share data. Oke, next ada wireless card ya. Tentu kalian mungkin mendengar kata wireless ya, tidak asing lagi ya. Wireless card maupun di sini dibilang card itu enggak ya, tambah di sini ya, enggak seperti kartu ATM atau kartu nama. Kartu di sini lebih ke kartu yang ditanam di PC ya. Kalau zaman dulu tuh PC berbentuk kotak ini ya. Sekarang PC itu sudah auto seperti laptop ya, udah auto ditanam suatu wireless card ya. Jadi udah bisa langsung terkoneksi, karena sekarang PC itu menyatu dengan komputer. Kalau zaman dulu antara PC dengan monitor itu tidak menyatu. Nah, untuk zaman sekarang antara PC dan monitor itu menyatu, dan biasanya sudah terpasang wireless card ya. Sudah terpasang wireless card. Wireless card ini untuk perangkat yang dapat menghubungkan dua buah device atau lebih tanpa menggunakan media kabel ya. Kalian mungkin tahu WiFi ya. Dengan menggunakan wireless card, dua buah komputer atau lebih dapat saling terhubung melalui jaringan WiFi ya. Jadi kita wireless card ini alat untuk penghubungnya ya, untuk penerima sinyal WiFi. Oke, next. Selanjutnya itu ada LAN card ya. Jika wireless card tadi menggunakan media jaringan wireless ya, atau jaringan tanpa kabel. Nah, ini sebaliknya. LAN card ini perangkat yang dapat menghubungkan dua buah device atau lebih dengan menggunakan media kabel. Nah, perangkat ini biasanya banyak digunakan dalam jaringan LAN. Jadi satu lokal atau satu kelas ya, satu ruangan ya, menggunakan LAN. Kenapa? Karena media kabel memang untuk transfer data itu lebih efektif, lebih cepat ya. Namun mungkin untuk dari segi ya, peralatan itu kurang efisien ketimbang WiFi. Oke, next ada modem. Nah, tentu kita pernah dengar modem ya, perangkat yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Modem berasal dari singkatan modulator, demodulator. Alat ini biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer dengan internet ya. Jadi kalau kalian punya provider ya, seperti kartu untuk internetan, agar komputer kita bisa terhubung dengan internet ya. Kita bisa, zaman dulu itu ketika teknologi hotspot belum merabak di ponsel ya, komputer itu menggunakan yang namanya modem yang bisa seperti flash disk, atau ada yang lebih modem digital lebih canggih lagi ya. Kita beli paket data menggunakan operator, nanti data itu diubah menjadi dari sinyal digital menjadi analog ya, agar si komputer itu terhubung. Oke, next. Lalu ada bridge. Bridge ini mungkin dalam bahasa Inggris artinya jembatan. Dari arti katanya itu mungkin di sini bisa disimpulkan bahwa bridge itu perangkat yang dapat menghubungkan jaringan komputer lain dengan jaringan LAN yang lainnya pula, baik jaringan LAN yang sama atau jaringan yang berbeda. Biasanya digunakan untuk memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Jadi memperluas suatu area LAN ya. Jadi kita untuk berbagi data. Contoh, saya ingin berbagi data di ruang A ke ruang B ya. Itu bisa menggunakan bridge, jadi penghubung atau jembatan. Oke, kita masuk ke perangkat selanjutnya. Di sini kita punya hub ya. Jadi hub
hub itu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua buah komputer atau lebih dalam sebuah sistem jaringan. Hub tidak dilengkapi fitur pemilihan pengiriman data, jadi sehingga data secara otomatis akan dikirim semua perangkat yang terhubung dengan hub. Ketika kita mengirim data, semuanya bakal kekirim gitu, yang terhubung ke hub. Jadi ketika komputer A, B, C terhubung ke hub dan komputer A ingin mengirim ke B, itu otomatis C juga terkirim karena memang dia sifatnya langsung ya. Next ada switch ya. Switch ini perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam sebuah jaringan dengan pertukaran paket, menerima untuk pertukaran paket, untuk menerima, memproses dan meneruskan data ke perangkat yang dituju ya. Jadi switch ini hanya mengirim data kepada perangkat yang membutuhkannya dan tidak mengirimkan data yang sama kepada semua perangkatnya. Jadi kalau tadi hub hanya ketika kita mengirimkan data auto semua kekirim semua. Nah, switch ini ya perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer. Namun ya hanya perangkat yang dibutuhkan saja. Jadi tidak mengirimkan data yang sama kepada semua perangkat. Ketika kita komputer A ingin mengirimkan ke komputer B, ya tujuannya hanya ke komputer B, komputer C tidak akan dapat data yang sama. Next, kita ada perangkat kabel jaringan. Ya tentu ya, ini tidak lepas dari suatu jaringan ya, karena meskipun zaman sekarang udah banyak teknologi wireless ya atau wifi, kabel jaringan tetap sering kita temui. Kenapa? Karena media transmisi kabel ini berbentuk kabel yang digunakan menghubungkan dua buah komputer atau lebih untuk saling bertukar data. Jadi antar komputer ke komputer satunya lain itu agak apa ya, bisa dibilang itu agak jarang ya, berkurang ya. Contoh kayak misalkan gangguan sinyal atau apapun, tapi ketika berhubungan langsung dengan kabel ya, seperti kalian mentransfer gambar dari handphone ke laptop menggunakan kabel, itu lebih efisien ketimbang menggunakan perangkat lain ya, perangkat atau wifi atau apa gitu ya. Jadi kalau ketika kabel kita langsung terhubung dan langsung dapat data yang kita cari. Begitu pula metode kabel jaringan, ketika kita ingin mengirimkan suatu file data, itu lebih gampang dan lebih cepat terhubung ketika menggunakan kabel ya. Tapi jenis kabel yang bisa digunakan seperti kabel UTP, STP, coaxial maupun fiber optik, biasanya sih jenis kabel yang digunakan tergantung pada jenis topologi jaringan yang digunakan. Jadi kalau misalkan topologi itu suatu rancangan jaringan ya, atau misalkan dalam skala lokal cuma satu ruangan, atau skala besar 2 ruangan, satu sekolah, atau bahkan satu kota sekalipun ya, itu tergantung bagaimana skala atau topologinya ya. Jadi ketika menggunakan skala lokal, biasanya yang digunakan untuk kabel UTP. Next, itu ada repeater. Nah, repeater ini perangkat yang digunakan untuk memperluas jaringan sinyal wifi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Yes. Jadi cara kerja repeater ini dengan menerima sinyal dari server, kemudian memancarkannya kembali dengan jangkauan yang lebih luas dan lebih kuat. Ketika kita nggak nyampe nih sinyalnya dari server karena mungkin terjauh atau gimana, nah ini bisa diperkuat dengan repeater ya, sehingga dia nampung dari sana, dipancarkan lagi ke PC atau user yang tidak terjangkau oleh server.
yang terakhir itu ada access point ya. Ini perangkat yang sering sekali kita temui di kantor atau kenapa? Access point ini perangkat yang digunakan untuk membuat jaringan dan kabel atau tanpa kabel yang sifatnya lokal. Jadi iya tadi saya bilang di ruangan atau di kantor karena bersifat lokal ya, satu ruangan gitu. Ketika kalian butuh akses internet ya tanpa harus kabel, bisa menggunakan di sini ada menggunakan wifi. Jadi bisa menggunakan wifi. Nah, si access point ini ngambil akses LAN atau internet LAN dari server, lalu dipancarkan kembali ke satu ruangan tersebut. Nah, access point ini biasanya digunakan untuk memancarkan sinyal internet ya yang tadi saya bilang. Jadi ketika dia dapat sumber internet dari kabel, jadi biasanya di belakangnya itu ada kabel, nanti langsung dipancarkan lagi menggunakan sinyal wifi, makanya wireless local area, jadi WLAN singkatnya. Jadi itu beberapa dari mulai definisi ya, tugas seorang administrator. Administrasi itu kesimpulannya, administrasi itu pekerjaan yang dilakukan oleh administrator. Jadi dia membuat ya, mengkonfigurasi, mengatur sampai mengamankan, memantau suatu jaringan internet ya. Oke, cukup sekian. Bila ada salah kata saya mohon maaf ya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf ya. Jaga terus kesehatan, tetap mematuhi protokol yang telah diberikan ya, agar kita selalu sehat walafiat. Jangan lupa memakai masker di setiap kegiatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi